Halo guys, nama aku Ferdi Andri. Aku berasal dari jurusan Room Division Management angkatan 2019 semester 6. Hai, perkenalkan nama aku Teresia Magdalena Sinaga. Aku dari Culinary Management semester 6A. Hai guys, kenalin nama aku Francisca, biasa dipanggil Siska. Aku dari jurusan Food and Beverage Management tahun 2019. Halo, perkenalkan nama saya Rafki Iskandar. Saya alumni dari Room Division Management angkatan 2016. Sebelumnya OJT di mana dan sebagai apa? Sebelumnya aku OJT di Sheraton Bandung Hotel and Towers, pasti kalian semua udah tahu, itu ada di Bandung. Aku ngambil departemen front office. Sebelumnya aku OJT di Rosewood Hotel Hong Kong. Posisinya itu sebagai trainee. Nama restorannya itu Henry Kitchen, American Grill gitu. Aku dapat bagian dari cold kitchen sama hot kitchen and butcher. Untuk OJT yang pertama, Untuk OJT yang pertama, aku ngelaksanainnya di Ritz-Carlton Hong Kong. Udah itu aja kan, Bang? Untuk departemennya sebagai apa itu aku ada dua sih. Yang pertama hostess sama yang kedua itu waiters. Hostess dan waiters itu tugasnya apa sih? Kalau hostess itu kita biasanya nerima tamu, terus juga bisa ngebooking table. Terus kalau ada ngehandle komplain itu dari waiters bisa ke hostess lagi buat ngerencanain, misalnya nih tamu ada yang komplain, nanti kita bisa kerja sama pihak hostess untuk gimana biar tamu tadi tuh nggak kecewa atas komplainnya. Dia dapat kompensasi lah semacam itu. Yang pertama itu saya laksanakan di Intercontinental Doha, Qatar, itu selama 7 bulan. Lalu selanjutnya saya melaksanakan OJT di W Hotel Hong Kong selama 1 bulan. Kenapa kamu pilih hotel itu sebagai tempat OJT pilihan? Jujur kalau ditanya ini aku bingung sih kenapa. Karena ini bukan pilihan aku, ini adalah pilihan orang tua. Karena waktu listnya ada, itu aku langsung telepon orang tua aku pertama dan dia langsung nunjuk pilih nomor 6. Dan nomor 6 itu adalah Sheraton Bandung Hotel and Towers. Jadi aku nggak tahu sih kenapa alasannya. Yang pertama alasan aku milih Ritz-Carlton Hong Kong itu karena waktu pendaftaran magang itu yang di luar negeri baru Hong Kong doang. Dan aku iseng buat daftar di situ dan aku keterima. Awalnya saya masuk BTP itu cuma satu sih, saya pengen ke luar negeri. Jadi makanya saya OJT-nya itu 2 kali, dua-duanya di luar negeri, itu sih. Coba sebutkan tugas apa saja yang kamu lakukan ketika OJT. Kalau di cold kitchen-nya itu aku juga ikut serve buat tamu, kayak bikin burrata, stick tartar, tuna carpaccio. Bagian dessertnya itu kayak ada souffle, terus souffle. Iya kan, bener kan Bang? Souffle dan lain-lainnya, terus ada bikin salad juga. Terus di bagian hot kitchen aku bikin makanan kayak spaghetti, pasta gitu, shrimp pasta. Terus aku bukain lobster yang masih hidup untuk diboil, bikin stok juga yang kayak udah dipelajarin di BTP, dan masih banyak lagi sih. Terus aku belajar bikin sosis, motong daging babi yang dari whole-nya sampai jadi potongan-potongan kecil. Tugas yang aku lakuin di Sheraton Bandung sih banyak ya. Mulai dari check-inin tamu, dari dia datang sampai dia check out dengan perasaan bahagia. Itu sesuatu yang buat aku semangat gitu untuk magang di sana. Kalau sebagai hostess tadi udah aku sebutin, itu tuh kita kayak ngebooking table, terus nge-handle guest complaint juga. Kalau hostess itu nanti kita nge-assist guestnya sih, dari dia masuk sampai ke table dia. Kalau yang waiter itu ya kayak waiter pada umumnya, kita taking order, kita handling complaint, terus juga kita nge-serve minuman mereka. Pertama itu di Intercontinental saya jadi rumah tenden, public area, juga sebagai laundry. Kalau di W Hotel Hong Kong itu saya melaksanakan di welcome ambassador atau sebagai concierge. Suka nggak dengan tugas yang diberikan ketika OJT? Suka lah pasti. Ada suka, ada enggaknya juga. Jujur aku suka banget sih. Jujur sebenarnya kalau di OJT pertama saya kurang suka ya. Tapi kalau di hostess itu lebih stres. Kalau aku bandingin ya, menurut aku di hostess itu tuh lebih stres daripada jadi waiters. Karena di hostess tuh kita harus mikirin table misalnya cuma 100, tapi yang book itu 200. Nah kita harus mikir gimana caranya biar yang 200 tadi kebagian table. Itu sih. Karena mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin yang seperti aku rasain, kayak pertamanya sedikit, terus kemudian ditambah gitu. Jadinya mau pulang agak ditunda. Tapi senengnya itu dapat ngerasain banyak makanan ya. Belum aku pernah coba kayak fresh oyster, itu pertama kali aku coba itu di Hong Kong, buka sendiri terus makan langsung. Banyak deh makan makanan yang mahal yang lain kayak truffle, terus apalagi ya, lobster yang bener-bener hidup gitu, kita makan langsung, dagingnya masih mentah. Itu udah coba semua. Sama tugas-tugas yang dikasih di sana, karena itu membuat aku kayak mengimprove lagi sih. Apapun yang aku dapat dari staff-staff, dari senior-senior di sana, itu sangat membantu aku di dunia industri perhotelan. Ulang lagi pertanyaan Bang, bingung. Mungkin karena kurang passion di bagian itu, tapi ketika saya di OJT kedua, alhamdulillah itu sesuai dengan saya dan saya merasakan kayaknya suka sih sama itu gitu. Coba sebutkan hal yang seru selama kamu melaksanakan OJT.
Hal yang serunya itu seru banget kalau ketemu kenal sama orang-orang Hong Kong yang baru, dari accent mereka ngomong lucunya tuh kayak beda gitu, pakai lala gitu di belakang. Oke lah, it's okay lah, don't cry lah, like that. Terus serunya itu ya kayak tadi makan-makannya seru juga. Serunya ketemu orang-orang yang lucu yang bikin kita semangat kerja. Menurut aku sih, karena aku nih di bagian F&B, lebih tepatnya dapat departemen ozone bar. Nah, di bar itu kita harus tahu rasa-rasa minuman, dari wine, champagne, tequila, semua jenis minuman, dan kita harus nyobain itu satu-satu. Untuk wine sendiri itu ada 5 merek ya, misal 5 itu rasanya beda semua, dan kita harus tahu rasa itu. Jujur, ini kayaknya bukan hal seru sih bagi aku ya, karena ini kayak hal mengesankan sih lebih tepatnya. Aku pernah nganterin tamu ke rumah sakit. Biasanya orang nganterin tamu ke rumah sakit itu kan pagi atau enggak siang. Ini aku nganterin tamu subuh, bayangin subuh, pagi-pagi orang masih tidur, aku nyelamatin tamu yang lagi bengek, kesakitan, sesak nafas ke rumah sakit terdekat. Itu sih yang paling mengesankan bagi aku. Oke, kalau untuk yang seru sih, pastinya kalau misalnya kita ke tempat yang baru itu yang paling seru itu pastinya jalan-jalan. Nah, kalau di Qatar itu saya beda banget dengan Indonesia karena Qatar itu panas, lebih panas dari Indonesia, jadi kayak nggak siap aja gitu sama cuacanya. Kalau di Hong Kong itu kebalikannya, kebetulan saya masuknya itu pas musim dingin, itu dingin banget sampai kulit saya kering gitu. Jadi ya serunya pastinya jalan-jalan. Suka dan duka selama OJT? Untuk suka duka pasti ada ya, apalagi kita sebagai perantauan di kota orang, jauh dari keluarga. Yang paling duka itu menurut aku ya, lebaran kemarin aku nggak bisa lebaran sama keluarga-keluarga, nggak bisa kumpul sama keluarga. Tapi yang sukanya aku ketemu sama keluarga baru di sana. Banyak banget deh keluarga-keluarga yang baik, staff baik, ngucapin lebaran, semuanya ngasih hampers, banyak banget. Kalau dukanya ini yang kayak sebelumnya temen aku bilang, itu kita jauh dari keluarga, lebaran yang nggak sama keluarga, terus lebih nggak enaknya tuh apa-apa sendiri. Kalau misal kita ada masalah, kita kena komplain guys atau segala macam, kita nggak ada tempat ngadu yang biasanya bisa ngadu ke mama. Nah, kalau untuk sukanya itu kita bisa jalan-jalan di Hong Kong ya, karena di sana tuh negaranya tuh kayak akses transportasi umumnya tuh lebih bagus daripada Indonesia, kayak lebih mudah diakses. Terus juga di sana lebih dapat pengalaman aja sih, ketemu berbagai macam orang, jenis orang, bentuk orang. Suka dan dukanya, aku pernah nggak sengaja potong jariku jadi setengah, di bagian kuku itu kayak berdarah. Terus itu sekitar jam-jam 11 malam kejadiannya. Jadi mau nggak mau langsung pulang, dibawa ke rumah sakit. Padahal itu cuma jari, sedikit banget, tapi disuruh pergi ke rumah sakit umum. Ngantrinya itu sampai jam 3 subuh karena banyak banget waktu kejadian. Jadi harus ngantri sampai lama. Terus disuruh istirahat sampai 4 hari. Kalau sukanya itu bisa jalan-jalan ya, keliling-keliling Hong Kong. Apalagi kalau mau kemana-mana di Hong Kong itu termasuk gampang, tinggal pakai MTR kemana-mana itu gampang banget. Untuk sukanya itu ya pastinya dapat tips ya. Kebetulan kalau misalnya di room division nih teman-teman, pasti dapat tips karena kita melayani tamu. Kalau ngelayaninnya itu nggak macam-macam ya, paling nggak kalau misalnya ketemu tamunya kita senyum. Terus kalau misalnya dia butuh sesuatu nih, kita kasih dia sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Tipsnya banyak pastinya. Kalau misalnya dukanya itu saya capek banget ya pastinya sama OJT karena kadang overtime itu bisa pulang lebih 2 jam dari jam kerja. Terus juga pernah juga dimarahin karena making bednya lama gitu. Value apa yang dapat kamu jadikan pelajaran dari kegiatan OJT? Value yang aku dapat sih banyak banget ya, nilai-nilai positif dari staff-staff di sana yang berikan aku kedisiplinan, hospitality, service yang bagus, gimana cara ngasih yang service sepenuh hati kepada tamu, gimana membuat kepuasan tamu itu meningkat. Dan yang paling penting sih, jangan pernah nge-underestimate orang lain karena kita nggak tahu orang yang kita hadapi itu seperti apa. Value yang aku dapat itu lebih percaya diri sih, terus bodo amat sama hal-hal yang nggak seharusnya kita pikirin. Karena di Hong Kong itu orangnya kayak ya udah gitu, misalnya nggak terlalu memikirkan hal-hal yang nggak seharusnya dipikirin. Udah, yang penting kerjain apa yang harusnya kamu kerjain, urusan diomongin atau enggak, yang penting kamu melakukan yang terbaik. Just do your best. Never give up pastinya, karena kalau misalnya kita cepat nyerah, pasti kita juga cepat pulang. Harus gigih, juga selalu ingat orang tua, karena kita kuliah pastinya untuk hal yang lebih baik untuk orang tua, keluarga, dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, terus saran buat adik-adik mahasiswa yang mau melaksanakan OJT? Saran dari saya yaitu pilihlah tempat OJT yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan juga untuk kamu nantinya bisa grow, pastikan di tempat OJT itu kamu bisa grow jadi lebih baik lagi. Jangan pilih tempat yang zona nyamannya kamu gitu. Pilihlah tempat yang ada tantangan barunya. Jadi ketika kamu memulai itu dan selesai, kamu mendapatkan hal yang baru dan juga lebih punya standar yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. Saran dari aku buat adik-adik yang mau OJT, jangan pernah meng-underestimate diri kalian sendiri karena orang lain belum tentu meng-underestimate kalian. Jadi be confidence aja, apa yang kalian punya lakukan terbaik yang kalian bisa. Itu deh pesan dari aku.
Saran dari aku buat yang mau ngelaksanain OJT, percaya diri, percaya diri, terus siapin mental, karena ini mental paling diuji saat kita OJT. Terus jangan lupa jaga kesehatan, karena nyampe sana kesehatan kita itu paling penting, paling utama. Oke. Udah kak. Aduh panas sekali guys.